Praktikum bab 10. Pembuatan tabel. Tujuan pembelajaran. 1. Memahami objek utama dari database. 2. Membuat tabel. 3. Memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom pada tabel. 4. Merubah definisi tabel. 5. Drop, rename, dan truncate tabel. Objek database terdiri dari tabel, view, sequence, index, dan sinonim. Tabel deskripsinya adalah unit dari penyimpanan, terdiri dari baris dan kolom. View secara logika merepresentasikan subhimpunan dan data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Sequence menggenerate nilai primary key. Index meningkatkan performansi query. Sinonim memberi alternatif penamaan pada objek. Statement create tabel. Untuk membuat tabel diperlukan perintah create tabel. Create tabel, kemudian skema, nama tabelnya, kolom data tipe, dan lain-lain. Pembuatan tabel dalam database Oracle. Contoh pembuatan suatu tabel, misalkan kita memacam-macam tabel dalam Oracle. Ada tabel user, tabel yang dibuat dan dipelihara oleh user berisi informasi user. Kemudian data dictionary, tabel yang dibuat dan dipelihara oleh Oracle server. Melakukan query pada dictionary. Ada 4 kategori, yaitu user berisi objek yang dimiliki user. All, semua objek yang dapat diakses oleh user, baik yang dimiliki ataupun yang tidak. DBA, user dengan privilege DBA yang dapat menggunakan sembarang objek dalam database. Dan VDOLA merupakan menampilkan informasi server database. Percobaan 1. SQL select bintang from tabel user tabel misalkan. Ini adalah coding untuk menampilkan tabel yang dimiliki oleh user. Ini misalkan kita ingin menampilkan tabel yang saya miliki. Tabel Scott misalkan. User tabel, sorry. Ini adalah, maka akan muncul tabel-tabel yang dimiliki oleh Scott. Kemudian misalkan kita untuk menampilkan tabel view, synonyms, dan sequence yang dimiliki oleh user, maka kita bisa menggunakan perintah select bintang from user catalog. Maka akan muncul tabel name-nya dan tabel tipenya. Cost ID adalah sequence. Pembuatan tabel dengan subquery. Tabel dapat digunakan dengan perintah create tabel, dikomunikasikan dengan pilihan subquery untuk mencocokkan kolom yang sesuai dengan kolom yang ada pada subquery. Misalkan kita ingin membuat tabel dep 30 yang berisi detail semua pegawai yang bekerja di departemen 30. Baris datanya didapatkan dari tabel EMP. Statement alter tabel. Perintah alter tabel digunakan untuk menambah kolom baru, memodifikasi kolom yang sudah ada, dan mendefinisikan nilai default untuk kolom baru. Menambahkan kolom baru ke dalam tabel kita bisa menggunakan coding seperti ini. Alter tabel. Contohnya alter tabel departemen 30, add job dengan tipe data varchar 2 nilainya 9. Memodifikasi kolom pada tabel, maka kita bisa menggunakan alter tabel modify. Misalnya kita ingin memodifikasi
memodifikasi tipe data kolom dan ukuran dari kolom yang INAME pada tabel Departemen 30 menjadi varchar 15. Maka kita ketik modifikasi INAME varcharnya kita ganti 15. Menghapus tabel. Semua data dan struktur dari tabel akan dihapus. Semua transaksi pending akan dikomit. Semua indeks akan dihapus. Perintah drop ini tidak bisa di rollback. Misalkan, hapus tabel Departemen 30 dengan perintah drop. Maka codingnya adalah seperti ini. Merubah nama dari objek. Untuk merubah nama objek, digunakan perintah rename. Untuk melakukan rename, user harus merupakan owner atau pemilik dari objek yang dirubah. Misalkan, kita ingin merubah nama tabel departemen menjadi department. DPT menjadi departemen. Kemudian adalah statement truncat tabel. Astagfirullah. Mari aku